Saudara, pernahkah saudara dan saya merasakan ada dalam sebuah situasi yang sangat menegangkan, yang sangat menakutkan? Biasanya ketika ada dalam kondisi menakutkan, rasa-rasanya kita tidak tahu apa yang akan kita kerjakan. Mungkin kita bisa sangat stres, kita bahkan mungkin seperti orang yang kehilangan arah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di akhir tugas pelayanannya, Yesus ada dalam situasi yang sangat mengerikan. Yesus ada dalam situasi yang sangat menegangkan. Kita kenal itu dalam peristiwa doa di Taman Getsemani. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan hari ini dari Lukas 22 ayat 39 sampai 46. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu-lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan semakin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Saudara, inilah tahap pertama dari penderitaan Kristus. Semua penderitaan rohani dan jasmania yang dialami oleh Kristus bermula dari Taman Getsemani. Injil Lukas menyaksikan bahwa peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Memang saudara, di bawah tekanan yang sangat hebat, pembuluh darah halus itu dalam kelenjar-kelenjar keringat kita dapat pecah sehingga bercampur dengan darah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus merasakan segenap ketakutan yang meresap ke dalam hati manusia dalam menghadapi kematian. Yesus merasakan dan mengungkapkan keinginannya yang sangat wajar bagaimana supaya dia bisa luput dari penghukuman ini, bisa luput dari kematian. Tetapi kita tahu dalam doa Getsemani, Yesus juga mengungkapkan bagaimana bukan kehendak dia, ada kesediaan dia untuk menerima kehendak Bapa. Sudah yang dikasih oleh Tuhan, penjelasan yang paling memuaskan mungkin tentang cawan ketika kita mengkaitkannya dengan murka Allah yang ditumpahkan kepada Kristus ketika dia harus mengambil alih, menanggung dosa-dosa umat manusia. Pengalaman ketika Allah sangat terpisah jauh dari putranya ini, itu kita kenal ya dengan sebuah ungkapan, sebuah teriakan dalam Matius 27 ayat 46. Ketika Yesus berseru, "Eli, Eli, lama sabatani?" "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apabila dosa seseorang dapat menyebabkan duka cita yang pahit karena dia terpisah dari Allahnya, maka kita bisa membayangkan bagaimana kesedihan mendalam yang diderita saat itu oleh Kristus karena dia harus menanggung kesalahan kita, umat yang berdosa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus mengatakan dalam bacaan yang tadi kita sama-sama dengarkan, "Jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Luar biasa saudara, sejak awal hingga pada akhirnya, Yesus dengan secara sempurna dia menyerah kepada Bapa. Dia benar-benar kalau kita melihat apapun dia terima. Dan doa itu dijawab bukan dengan menyingkirkan cawan penderitaan. Tetapi justru dengan apa? Yesus meminta kekuatan untuk bisa meminumnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya ketakutan, kesedihan Yesus bukan kepada kematiannya. Tetapi bagaimana murka Allah karena dosa
yang mengakibatkan keterpisahan Allah dan manusia. Yesus melihat betapa murka Allah ini sangat ngeri akibatnya, saudara. Murka Allah ini menyebabkan Allah terpisah dari manusia. Dan manusia harus hidup dalam kekekalan, dalam kebinasaan di neraka. Yesus sangat tahu hal ini. Yesus sangat mengerti hari ini. Ini membuat dia begitu bersedih secara mendalam. Karena apa? Karena saya. Karena saudara dan saya. Karena dosa-dosa umat manusia. Yesus ada dalam situasi ini. Tetapi dia memilih untuk taat kepada kehendak Bapa. Kehendak Bapa yang terjadi atas dirinya. Kalau demikian saudara, apa respon saudara dan saya di minggu-minggu sengsara seperti ini dalam mempersiapkan Jumat Agung dan Paskah? Mungkin sudah berkali-kali saudara dan saya merayakan hal ini. Permisi tanya saudara, sudah semakin berterima kasihkah kita akan kasih yang begitu berkorban, akan kasih yang begitu besar? Yesus menerima segala sesuatu untuk menjadi pengganti saudara dan saya, supaya tidak terpisah dari Allah, supaya saudara dan saya tidak menerima penghukuman yang kekal, tapi mendapatkan hidup yang kekal. Penderitaan Yesus diawali dengan ketaatannya pada kehendak Allah. Jaran sengsara diterimanya. Biarlah setiap kita dengan segenap hati kita sebagai tanda syukur dan hormat akan pengorbanan Kristus itu. Saudara dan saya pun mau berkata bahwa hidup saya, segala sesuatu dalam hidup saya, biarlah hanya ikut kepada kehendaknya Tuhan. Hanya ikut kepada caranya Tuhan. Sehingga segala perkara hidup di dunia ini, segala sesuatu kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Karena saudara dan saya telah bebas dari penghukuman kekal dalam neraka dengan penderitaan Kristus. Doa Getsemani kiranya menjadi doa setiap kita. Bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, kasih-Mu terlalu besar untuk kami yang berdosa. Terima kasih Bapa, memindahkan kami dari penghukuman kekal di neraka kepada kerajaan sorga. Tolong kami Bapa, supaya hidup penuh syukur, hidup penuh hormat kepada kehendak-Mu saja. Kami tunduk kepada kehendak-Mu saja. Dan hidup ini kami persembahkan untuk kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.